habislah. Makanya rudal rapid sudah masuk museum. Hati-hatilah beli alutsista. Ini beli alutsista itu bisa membangkrutkan negara juga. Ya perang itu kan dimenangkan oleh tipu muslihat. Mojopahit juga dulu sama menang Raden Wijaya kan tipu muslihat juga sama Mongolia. Semua tipu muslihat kok. Makanya Pak Tobing, ini kita bisa tahu sekarang Iran ini dia punya radar sistem ini ngaco. Masa pesawat Israel masuk sampai bisa itu mereka nggak ada early warning, kan nggak masuk akal. Ya karena radarnya udah diganggu. Ini udah dihancurin, udah di jam. Iya, dan yang mengganggu itu bukan hanya dari udahlah jangan dilawan lah orang intelnya Israel itu udah intel number one kok. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi, jam berapa udah ini? Udah setengah 12 Pak Tobing. Ada siapa udah tadi? tidur, udah mesti tidur. Iya besok saya mau rapat. Belacannya sih nggak ada lagi. Pak Pol nggak ada lagi, Pak Pol yang resign. Iya, lanjut. Ini si Opung belum masuk si Opung ya? Belum. Si Opung mana si Opung ini? Waduh. Udah tidur kali, udah setengah 12. Heran juga Pak Paul, sudah saya mati berkali-kali ya. Kalau saya masuk, si Opung nggak masuk. Oh enggak. Si Opung itu nggak setiap hari masuk. Pak Tobing. Karena si Opung ini dia itu kalau kerja itu sebetulnya sampai malam dia, kasihan dia. Dia ini orang pintar. Ini si Paul Dere ini berdoa supaya Opung bisa bisa lanjutin kuliah lagi ya, ke luar negeri ya. Sayang sekali dia orang pintar banget nih si Opung ini. Jadi dia lagi di jalan nih, begini dia lagi di jalan biasanya tuh. Kadang-kadang dia live-nya sambil di jalan tuh. Ya kan yang melarikan dia baru Tobing juga. Si Opung ini. Kan dia tidak tahu kapan Opung masuk hari ini. Biasanya dia kalau niat masuk udah dari awal dia masuk. Kak Paul, izin nanya satu boleh? Ya boleh. Boleh. Abu Otman. Ya Pak Jenderal, ini satu lagi nih artinya nggak direct mengenai perang ya. Tapi kalau saya perhatikan Pak, kalau di event-event pameran persenjataan gitu, pesawat, itu semua marketing atau sales representatifnya itu harus orang militer ya Pak, ya nggak boleh sipil ya Pak. Itu boleh dong. Boleh, tidak semuanya. Yang penting dia mengerti. Iya, yang penting dia ngerti dan bisa jaga rahasia. Kayak Tommy Winata itu kan pedang senjata itu. Jadi gabungan. itu dulu temennya Pak Tobing itu TW itu. Cuma Pak Tobing pandai menjilat aja. Kalau dia pandai menjilat, Pak Tobing udah bintang 3 sekarang. Saya kan selalu kalau saya jago ngoceh bisa jualan itu dong ya Pak, roket gitu ya. Jualan itu bukan jago ngoceh, dia harus bisa simpen rahasia. Jadi begini biasanya rekanan-rekanan itu harus terdiri dari tentara sama ahlinya. Ya, sama ahlinya. Ya, karena mereka itu pensiunan juga, purnawirawan, atau dia berhenti. Kalau di Indonesia kan, mana ada orang mau keluar dari tentara. Karena dia mengharapkan sampai dia naik pangkat. Kalau di luar negeri, enggak. Kapten dia butuh keluar. Sudah ikatan dinasnya keluar dia. Karena tidak mau dia hidup sebagai tentara terus-menerus. Ada begitu. Lebih bagus dia di perusahaan, atau bagus dia menjadi guru. Ya kan, ada jadi di bank, R&D, Research and Development. Kalau memang kemampuannya bisa di sana, ya dia pasti dia ke sana. Mungkin gajinya lebih besar. Seperti saya lah, waktu ke Inggris, ya, ke Belfast sana, dekat Irlandia sana.
itu tenaga-tenaga yang memberitahukan ke kita itu ya ada tentaranya, ya kan? Ada orang ahli teknologinya. Jadi kan ini ahli teknologi kan hanya bagaimana dia membuat sistem senjatanya. Tapi tentaranya adalah orang yang pernah menggunakan di medan pertempuran. Aplikatif ya Pak ya? Ya. Iya. Jadi dia ngomong begini karena dia akan menjawab pertanyaan yang dari kita. Lah sekali dulu ya, saya diperintahkan Panglima ke Prancis, ke Swedia, ya, Switzerland itu, terus ke Spanyol, ke Belanda, ke Jerman, ke Prancis, ke Korea, ke Cina, ke Jepang, semua senjata saya pelajari, mulai tank, peluru kendali, segala macam. Nah, dia nggak bisa jawab. Tadinya kita mau beli rudal jarak pendek itu seperti Mistral adalah dari Korea. Namanya Chiron, bentuknya sama. Tapi saya tanya dia, you punya AFF nggak? Radar AFF. Dia bilang dia nggak punya. Loh, bagaimana nanti kalau tidak punya radar identification kawan atau lawan? Nah, saya tanya lagi dia, ada R&D-nya nggak? Karena kalau kita beli ke Korea, kan kita Korea Selatan kan tidak ada embargo. Kalau dari Inggris masih ada embargo. Dulu pesawat kita Hawk 200 itu ya buatan Inggris nggak boleh dipakai untuk mengatasi GAM di Aceh, nggak boleh. F-16 juga nggak boleh. Jadi ada embargo. Ketika terjadi kerusuhan di sini dulu, di embargo semua suku cadang, Hercules apa segala macam. Akhirnya Hercules itu tinggal 4 yang operasi, itu kanibal semua. Nah, itu juga. Tapi kalau ke Korea Selatan kan nggak ada. Nah, kemarin batal juga kita beli kerjasama Angkatan Udara itu kan. Karena ganti pimpinan lah, ganti maunya. Sudah saya pelajari semua. Nah, aduh, saya terlibat. Nah, ini sekarang kan Pak Dudung yang ditaruh di sana. Apa dia ngerti tentang... Oh, Jenderal Dudung ya? Kasat. Iya. Iya, apa dia ngerti tentang sistem senjata? Orang infanteri mana ngerti? Cuma ngurus senjatanya senapan itu aja kok. Iya, betul. Loh, saya beritahu, lomba tembak Angkatan Darat, mulai nomor 1 siapa komandan kontingen? Saya jadi komandan kontingen di nomor 1 kita. Ya. Loh, itu senjatanya menggunakan senjata pindad. Ya kan? Itu pun ribut juga saya sama pimpinan. Terus gini Pak Jenderal Tobing, kalau untuk pindad kan kalau nggak salah mereka produksi peluru ya Pak ya, untuk yang senapan, untuk pistol. Apakah kalibernya itu artinya misalkan kita jual itu bisa dipakai ke senjata-senjata yang AK-47, Glock, M16, AR-15, apakah bisa gitu Pak Jenderal Tobing? Kita udah nggak pakai senjata luar, kita pakai senjata sendiri. Iya, maksud saya yang buat pelurunya Pak, peluru yang buatan pindad apakah bisa gitu dipakai ke senjata yang di luar itu? Bisa sih, bisa meletus. Nah itu lagi pertanyaan lain. Itu kan tinggal menyesuaikan ukurannya itu. Gampang. Ya bisa aja kalau ukurannya sama. Kalibernya. Kan ada yang 12 mili, ada yang berapa mili, ya kan tergantung kepada pesanan aja. Tapi karena kita lomba tembak nomor 1 di Brunei waktu itu, senjata kita diberi pimpinan. Ya, maksud saya Pak, kalau memang bisa ya artinya saya bisa caloin Pak ke ada rekanan di beberapa negara Afrika gitu Pak. Iya, tapi bagaimana? Pak. Anda hubungan sama apa pindad lah, direktur pindad, apa diizinkan? Oh gitu. Ada channel nggak Pak Tobing? Nanti ini deh Pak, kita joinan. Oh, saya agak ahli dalam jual menjual. Oh gitu. Oh iya. Aku sih ininya aja ya Pak, look at the bright side ya aja. Gimana kita take opportunity gitulah. Jangan jadi penonton aja gitulah.
Pak Tobing, Bisa, Paul nih, yang asalkan Horas, jangan Horas. buka perusahaan siluman, perusahaan bener. Paul nih mau Siap, nanya siap. Pak Tobing, Paul Thank mau you, nanya Horas. nih. Iya, halo. Pak Tobing, Horas, Paul. Oke. Mau nanya begini Pak Tobing, kemarin Iran itu ngirim hampir 180, ya kan? Ngirim rudalnya itu, balistik. Tapi kok saya lihat ada beberapa yang nggak meledak, terus hanya bentuknya pipa kan dia, berbentuk pipa. Apakah itu semua memiliki hulu ledak apa enggak Pak? Maksud saya gini, apa itu hanya strategi supaya Israel intercept-nya itu menghabiskan rudalnya Israel gitu? Apa bisa begitu Pak? Hanya tipu-tipu lah kira-kira. Jadi 180 hulu ledak yang dimiliki mungkin hanya sekitar 50 atau 70. Bisa nggak Pak begitu cara sistemnya Pak? Terima kasih Pak. Ya namanya perang itu kan adu strategi. Ada aksi, ada reaksi. Ada reaksi, ada reaksi. Jadi di dalam perang itu ya, dia memancing dulu. Oh, sekarang gini lah, kita coba seperti ini, apa kekuatan? Karena intelijen itu kan bermain, kekuatan musuh apa? Ya kan, kekuatan musuh itu apa? Makanya dia pancing dulu. Ya, dia tidak, mungkin dia mengorbankan yang kecil-kecil. Oh, ternyata kekuatannya ini. Nah, bagaimana mengatasinya lagi? Nah, itu hanya, ya namanya perang pakai tipu muslihat lah. Mana ada perang tidak pakai tipu muslihat? Norman Schwarzkopf juga bilang, kami nanti akan mendarat sini. Padahal nggak ada dia mendarat sini, dia mendarat dari lain kan. Nah, perang Malvinas juga kan, diperkirakan Argentina, pasukan Inggris akan mendarat sudah diperkirakan di sini. Ternyata dia melewati gunung yang curam pun ditembus sama pasukan komandonya. Jadi beda-beda strategi itu. Ya. Pelajaran itu udah diterima waktu Hannibal. Hannibal juga gitu kan waktu mau menyerang Romawi. Ya, bayangin Hannibal melewati gunung itu sampai musim dingin pun dia lewati. Karena perkiraan orang Romawi dia tidak akan lewat sana. Ditunggu di bawah, salah arah. Rupanya dia melambung lewat penggunungan yang curam dan sebagainya. Jadi itu semua tipu muslihat lah. Pancing, bagaimana kita memancing lawan, ya kan? Nah, itu taktik perang lah atau strategi perang. Cuman kasihan ke Israel di perang. Iya. Ya kan Pak Tobing yang masuk ke Falkland Island itu Argentina itu tentara Gurkha. Jadi mereka pikir tentara Inggris masuk cari kulit putih, nggak taunya Asian semua Gurkha. SAS itu Pak Andi. Gurkha. Pasukan khusus Pak Andi. SAS Inggris yang masuk dari belakang itu dia masuk. Iya. Saya di Inggris itu kejadian itu, makanya Indonesia ditawarin rudal Rapid kan, dianggapnya rudal Rapid ini yang menjatuhkan pesawat Argentina. Tahu-tahu yang dijual pesawat rudal yang sudah rongsokan, 5 tahunnya sudah tidak ada lagi produksinya. Begitu mau beli suku cadang udah nggak ada lagi, kami ciptakan peluru ini katanya. Ya, habislah. Makanya rudal Rapid sudah masuk museum. Hati-hatilah beli alutsista. Ini beli alutsista itu bisa membangkrutkan negara juga. Ya perang itu kan dimenangkan oleh tipu muslihat. Mojopahit juga dulu sama menang Raden Wijaya kan tipu muslihat juga sama Mongolia. Semua tipu muslihat kok. Makanya Pak Tobing, ini kita bisa tahu sekarang Iran ini dia punya radar sistem ini ngaco. Masa pesawat Israel masuk sampai bisa itu mereka nggak ada early warning, kan nggak masuk akal. Iya, karena radarnya udah diganggu. Ini udah dihancurin, udah di jam. Iya, dan yang mengganggu itu bukan hanya dari lah udahlah jangan dilawan lah, orang intelnya
intelnya Israel itu udah intel number one kok. Jadi jangan dikira radar itu tidak bisa di-jamming oleh pasukan di darat. Wah, itu jangan-jangan pasukan daratnya sudah menyusup ke sana tapi tidak ketahuan. Ya diganggu lah. Kalau pesawat AWACS bisa ganggu radar nggak, Pak Jenderal? AWACS itu Pesawat. adalah radar yang dari udara ke bawah. AWACS. Artinya hanya mantau ya Pak, ya nggak bisa menyerang, Nggak bisa. mengganggu gitu ya? Oh nggak bisa ya? Dia malah rawan itu, rawan ditembak. Siap, thank you. Kalau AWACS itu radar udara untuk melihat semua yang di bawah. Kita nggak punya. Jepang punya, kita nggak. Ya maksudnya kayak ini Pak Tobing, kayak segitiga dari atas ke bawah segitiga gitu melihat. Iya. Kalau rata di bawah kan, iya, rata di bawah kan ini apa? Ada radiusnya, radius ke horizontal. Kalau AWACS itu mah vertikal. Iya, dari udara ke bawah. Iya, jadi maksudnya kayak segitiga gitulah. Pak Jenderal, artinya dalam peperangan gini artinya Israel itu artinya banyak dibantu, banyak dipinjemin alat ya Pak sama Amerika ya? Iyalah, karena mereka udah sekutu, bukan koalisi. Terutama yang dari CENTCOM ya Pak ya, Central Command ya. Karena saya lihat itu sering banget mereka meeting, ketemu bareng gitu. Antara si Yoav Galan sama si Jenderal Admiral siapa tuh dari CENTCOM. Iyalah, karena komando gabungannya Amerika kan ada 6. Iya. Indo-Pacific Command, ya kan? CENTCOM. Ya, Nordcom. Southcom. Dia punya 5 komando gabungan, 1 logistiknya. Komando logistik gabungan. Makanya kan kapal induk ada 2 di sana. Iya. Di Teluk Gulf Aden ya Pak ya? Iya, karena makanya untungnya si Netanyahu ini nggak dengerin si kakek tua sama si Kamala Harris ini untuk kan mereka melarang IDF masuk ke Rafah. Akhirnya kenyataannya si Sinwar ketemunya di Rafah. Gimana? Betul. Ya kan? Iya. Ngaco tuh si kakek tua ini Joe Biden ini udah mau mati tingkahnya macam-macam. Kayak si Maruf Amin aja. Udah tua peot banyak ngomong. Ya kan dia udah mengundurkan diri, nggak jadi presiden lagi. Kan? Ya tinggal 2 minggu lagi nih. Tapi katanya hari ini itunya tempat pemilihan udah buka nih. Saya mau nyoblos nih Pak Tobing. Udah nggak tahan mau nyoblos saya. Tapi siapa yang menang kira-kira? Ya udah Biden, Trump lah Pak Tobing. Pak Jenderal izin saya tanya ke Pak Andi. Soalnya gini Pak Tobing, orang-orang bilioner ya, yang punya duit, orang-orang bilioner ini, dia bilang begitu Kamala naik, gue cabut duit semua dari market. Nah kalau orang-orang kaya yang berduit cabut duit dari market, terus apa enggak ekonomi enggak kolaps? Dan itu mereka udah ngancem. Kalau Trump kalah, gue cabut duit. Ya kan? Itu Elon Musk itu bagi tiap hari $1 juta. Tiap kali dia ngomong di muka umum dia bagi $1 juta. Karena dia kan bukan orator, dia orang yang sangat pintar, ngomongnya kan terlalu cepat, orang nggak bisa tangkap benar. Tapi untuk menarik perhatian publik dia kasih duit. Enggak apa-apa Hari, dia itu bencinya setengah mati sama Demokrat. Kan dia ini kan asalnya di California nih. California ini majority kan Demokrat. Kan dia dikasih hard time. Akhirnya kan Tesla pindah semua keluar dari California, pindah ke Texas. Udah gitu dia beli itu apa X itu apa nama Twitter. Wah dikasih hard time lagi. Dia jengkel keluar dari San Francisco, dia pindah ke Texas. Jadi dia udah sama Demokrat itu udah musuh bebuyutan, dia udah jengkel. Jadi ya itulah salah satu alasan dia saya rasa. Trump itu dia tiap bulan itu $45 juta. Nah ini sekitar hampir 2 minggu terakhir ini kan tiap hari $1 juta itu dia bagi. Waktu dia bicara itu. Ya.
Gila-gilaan Itu. itu orang kaya Amerika dukung si Trump. Tapi Iya. itu Iya. yang dari Iya, Hollywood iya. itu tetap aja banyak dukung si Kamala. Makanya kalau saya Iya. tahu si Teti nyoblos Kamala, saya ke Jersey, saya keplak Benar kepalanya, Pak tempelin. Bahari. 70 hari mundur, setiap hari dia sumbangkan satu, itu dari 70 miliar dolar itu. Seni dia perhitungan hitung mundur. Per hari dia sumbang ke itu. Yaitu news yang minggu lalu itu. Ya di mana Elon Musk, ya benar-benar dikatakan oleh Pak Bahari. Pidatonya itu, saya nonton pidatonya. Iya, Waktu dia benar-benar. bagi duit itu. Tapi dia 70 hari. 70 hari jadi setiap kali dia kasih 1.000. Wah gila, 1 ini juta. gila. 1 Iya. juta, bukan Iya, 1.000. Iya, 70 hari, yang penting 70 hari mundur. Setiap hari dia sumbang. Wah, saya bilang luar biasa ya. Jadi kalau mau jadi pemimpin itu sekarang harus punya duit lah. Iya, itu kelemahan Pak Tobing kemarin, nggak bisa jadi gitu karena nggak punya uang gitu. Banyak orang pemikiran cemerlang, bisa naik ke iya kan? Itu kelemahan kita Pak. Ya mau bagaimana? Ya saya bukan lahir dari orang kaya, ya kan? Saya cuma angkatan 45. Pak Tobing. Tapi nggak perlu disesalin. Ini kan, ya kita anggap itu rencana Dinamika Tuhan. lah. Pak Andi. Oke lah ya, kita tutup. Ya, ayo. Aduh. Shalom Pak Tobing, selamat malam. Malam Pak Tobing, ya. Pak Andi ini memang benar-benar dikatakan Pak Andi masalah Donald Trump